Jadi mari kita mulai. Sekarang kita akan belajar tentang materi termodinamika. Di sini kita bahas yang termodinamika aja ya. Nah, jadi pada materi termodinamika itu kita akan berkenalan dengan beberapa hukum-hukum ya. Ada hukum 0, 1, 2, 3. Tuh, hukum pertama, hukum 0 termodinamika, hukum 1, hukum kedua, sama hukum ketiga gitu. Kita bahas kalau misalnya hukum yang ke-0 itu adalah tentang keseimbangan termal. Jadi temperatur satu benda dan benda lain yang disamakan tuh sama gitu. Jadi keseimbangan termal tentang temperatur, tentang suhu gitu ya. Terus kalau misalnya hukum yang pertama itu dia akan membahas tentang proses-proses yang bersifat reversible serta irreversible. Lalu untuk yang hukum yang kedua itu adalah membahas tentang ini ya, ini entropi, dan hukum yang ketiga itu adalah membahas tentang energi bebas Gibbs dan juga tetapan kesetimbangan. Kita bahas dulu ya untuk yang hukum pertama termodinamika mengenai kekekalan energi. Jadi energi ini tuh tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Kita udah tahu itu dari SD, kita udah tahu ya apa tentang teori ini gitu. Dan teori ini tuh sangat penting gitu untuk suatu reaksi-reaksi kimia bahwa perpindahan energi itu terjadi secara kontinu dan kita bisa menilainya. Dan nilai perubahan energi itu kita bisa berguna untuk berbagai macam ini ya keperluan, misalnya untuk menentukan apakah reaksi itu bisa berjalan secara spontan atau tidak spontan gitu. Apakah reaksi itu berjalan reversibel atau irreversibel, kita bisa memprediksinya. Itu. Terus nih yang hukum keduanya adalah tentang entropi, di mana entropi semesta atau entropi universe ini ya, itu akan meningkat pada proses spontan dan tetap pada proses equilibrium. Jadi sebenarnya di alam ini akan menuju ke tidak teraturan, maka dari itu entropinya akan selalu meningkat. Dan ini review dulu ya. Ini hukum kedua termodinamika itu dia akan menghitung perubahan entropinya dari suatu reaksi. Ada entropi, energi bebas dan juga kerja. Terus juga energi bebas, keseimbangan serta arah reaksi. Dan yang terakhir adalah hukum ketiga termodinamika itu adalah menjelaskan mengenai bahwa entropi suatu kristal murni pada titik temperatur 0 absolut atau 0 Kelvin itu adalah 0 ya entropinya gitu. Tapi sebenarnya kondisi titik 0 Kelvin itu belum sempat tercapai sampai sekarang. Masih belum ada eksperimen yang bisa mencapai titik 0 Kelvin. Karena apa? Karena untuk membuatnya itu berarti akan menghentikan suatu pergerakan molekulnya juga. Sedangkan itu ada suatu hal yang agak sulit dicapai. Jadi masih dalam proses penelitian. Tapi secara teoritis ini, dan ini memang sudah diakui secara internasional. Nah, terus sebenarnya tentang termodinamika itu akan nggak jauh berbeda ya. Maksudnya kayak bahasannya nggak akan jauh dari kinetika. Jadi kinetika sama termodinamika itu saling complement each other gitu. Kalau misalnya kita berbicara tentang suatu seberapa cepat sih reaksi ini berlangsung, kita akan berbicara tentang laju reaksi atau kinetikanya. Tapi laju reaksi itu sendiri akan bergantung dari suatu energi aktivasi. Jadi bergantung dari besaran termodinamika juga gitu. Terus juga kita kalau misalnya bicara tentang kinetika, kita punya ada konstanta kan, konstanta. Ada konstanta keseimbangan yang mana dia itu terbentuk dari merupakan komponen dari laju pembentukan dari suatu reaksi dan juga laju penguraiannya. Gitu. Jadi ada K1, K kecil ya, konstanta laju sama K-1-nya atau konstanta laju yang di sebaliknya reaksinya. Nah, nilai-nilai ini tuh sangat bergantung dari energinya gitu. Bagaimana energinya bisa tercapai gitu. Kalau misalnya di kimia organik kita udah belajar kemarin ya, ada yang terkendali secara termodinamik, ada yang terkendali secara kinetik. Maksudnya apa? Kalau misalnya terkendali secara termodinamik itu berarti kita akan memperhatikan bagaimana kondisi energinya dari suatu reaktan sama produk itu pada keadaan mula-mula dan keadaan final. Tapi kalau misalnya kinetikanya itu kita akan melihat bagaimana si reaksi itu akan berjalan menuruni si diagram koordinat reaksi ini. Gitu. Oke, terus juga ini ada konsep-konsep yang perlu kalian ketahui adalah apa itu reversible dan irreversible. Reversible itu adalah keadaan sistem yang berubah dan dapat dikembalikan seperti semula. Sedangkan yang irreversible itu tidak dapat dikembalikan atau harus mengambil jejak yang berbeda untuk mengembalikan ke keadaan semula. Jadi kita nggak bisa pakai jalur reaksi yang sama gitu. Nah, kalau misalnya suatu sistem dalam keseimbangan, reaksinya itu dapat berlangsung reversible ke reaktan dan produk. Tapi kalau misalnya dalam proses spontan, kita kalau mau maju dari reaktan ke produk itu reversible gitu. Karena reaksinya udah jalan kayak gitu, udah spontan tapi kita nggak bisa balikin lagi. Harus pakai jalur lainnya gitu.
Oke, ini terminologi yang kalian akan harus tahu ya. Proses spontan contohnya misalnya air yang membeku pada temperatur kurang dari 0 derajat Celcius itu spontan. Terus misalnya di udara lembab ini paku bisa berkarat, itu juga proses yang spontan gitu. Atau mungkin yang paling sederhana kita punya gas yang dihubungkan oleh 2 buah kompartemen nih. Ada gas yang di kompartemen pertama isinya full ya, dan di kompartemen kedua adalah ruangan yang vakum gitu, nggak ada apa-apanya. Ketika kerannya dibuka, maka gas ini akan berpindah gitu dari yang awalnya dia penuh gas dan teman-teman ini, dia bisa masuk ke ruang vakumnya gitu, sehingga masuk ke kesetimbangan kondisi keduanya. Jadi ya jadi kita bisa amati bahwa proses perpindahan gas ini adalah proses spontan gitu. Terus pembentukan air dan oksigen dari oksigen dan H2 itu juga merupakan proses yang spontan. Nah, apa sih spontan sama nggak spontan itu? Jadi, spontan nggak spontan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah temperatur. Jadi, misalnya temperatur ini akan berpengaruh terhadap spontanitas dari proses lelehan, pembekuan, kayak gitu. Jadi, misalnya pada temperatur lebih dari 0, maka es itu bisa meleleh. Tapi kalau um, kalau misalnya temperaturnya itu kurang dari 0, airnya itu akan membeku gitu. Jadi kondisi itu tuh akan bergantung dari temperaturnya. Kalau misalnya kita membuat airnya itu membeku pada temperatur di atas 0, berarti kita perlu menggantikan atau mengkontrol variabel lainnya, yaitu tekanannya misalnya, kayak gitu. Dan itulah proses-proses yang kita sebut sebagai spontan sama tidak spontan. Jadi spontan sama nggak spontan tuh nggak cuma tergantung dari molekulnya, tapi juga tergantung dari ini ya kondisi-kondisinya, bisa temperaturnya, bisa tekanannya juga. Itu. Dan spontanitas itu tidak bergantung dari laju. Ada beberapa reaksi yang dia itu berjalan spontan tapi lambat, ada beberapa reaksi yang dia itu berjalan spontan tapi cepat gitu. Dan spontanitas itu hanya menyatakan apakah reaksinya berlangsung atau tidak. Jadi bisa berlangsung secara alamiah tanpa bantuan atau tidak gitu. Termodinamika akan memberikan informasi mengenai kondisi mana yang cenderung spontan. Tuh. Nah, spontan ini juga bisa terjadi dengan cara menurunkan energinya. Misalnya dari reaktannya ini NaOH solid jadi NaOH aqueous. Ini adalah suatu proses yang spontan. Tapi juga dari Na4Cl solid menjadi Na4Cl aqueous yang prosesnya membutuhkan energi kayak gini tuh juga spontan gitu. Kenapa? Karena yang kita tinjau itu hanyalah kemungkinan dia terjadi secara langsung aja gitu pada temperatur dan tekanan tertentu. Itu. Nah, lanjut. Kita juga perlu berkenalan dengan yang disebut sebagai entalpi, delta H ya, yang kalian pelajari di sekolah-sekolah itu yang bisa dihitung tuh, hitung delta H pembentukan apa, reaksi apa gitu kan. Belajar ya, teman-teman. Nah, di sini delta H kita coba lihat terminologinya ya. Delta H itu sebenarnya mendefinisikan dari suatu kemungkinan suatu reaksi ini bisa berjalan tuh kayak gimana gitu. Apakah dia membutuhkan energi ataukah dia melepaskan energi atau yang kita sebut sebagai proses eksotermis sama endotermis ya. Dan entalpi ini tuh dipengaruhi atau merupakan variabel yang kita nilai dari transfer energi suatu sistem dan sekelilingnya. Jadi sistem itu ya yang kita amati gitu ya. Udah belajar ya sistem dan sekeliling waktu di kelas 10 ya. Sistem itu yang misalnya kita punya gelas isinya kopi gitu. Berarti yang gelas dan si kopinya itu di dalam gelasnya itu adalah suatu sistem dan sekelilingnya itu adalah mulai dari gelasnya sampai udara luar dan mungkin tangan kita yang memegangnya itu adalah sekelilingnya. Nah, entalpi ini menjelaskan bagaimana transfer energi dari sistem yang kita tinjau dengan sekelilingnya gitu. Dan entalpi ini akan menjadi petunjuk apakah reaksi itu bisa berlangsung atau enggak gitu. Dan tapi dia bukan satu-satunya faktor yang menentukan itu. Jadi karena itu tadi karena ada temperatur, tekanan, habis itu juga ada nilai besar energi lainnya misalnya delta G, delta S gitu ya. Tapi entalpi ini salah satu yang berperan gitu. Terus eksotermis dan endotermis itu hanyalah menjelaskan tentang bagaimana energi itu ditransfer dari si sistem ke lingkungannya. Apakah energinya ditransfer dari sistem ke lingkungan atau energinya itu diterima dari lingkungan ke sistem, kayak gitu aja. Nah, terus ini ada beberapa kecenderungan, tapi ini nggak selalu ya teman-teman. Jadi kecenderungan pertama adalah proses eksotermis itu cenderung spontan. Jadi biasanya reaksi-reaksi yang melepaskan energi itu kan tandanya berarti dia suatu besar energi di reaktan sama di produknya itu kan gedean di reaktannya kan, makanya dia bisa melepaskan energi gitu. Itu dia cenderung spontan. Misalnya ini ada paku berkarat, spontan tuh juga deltanya negatif. Membentukkan air spontan tuh deltanya juga negatif gitu. Nah, tapi pelarutan amonium nitrat yang juga spontan, dia tuh endotermis reaksinya.
Tuh, jadi ini kita lihat ya, di sini amonium nitrat menjadi si produk-produknya delta H-nya positif. Tapi proses ini spontan. Jadi proses spontan itu nggak selalu harus eksotermis. Itu. Jadi ada satu sumbangan parameter lain yang di samping delta H yang menentukan apakah prosesnya itu spontan atau tidak, yang disebut sebagai entropi. Nah, jadi nggak cuma delta H aja yang berpengaruh, tapi entropi juga. Entropi itu apa? Entropi itu adalah suatu ukuran ketidakberaturan dari suatu sistem. Jadi misalnya kita bandingkan ya, kita punya kartu remi ini ya. Misalnya kita buat dia teratur dan dia yang acak-acakan kayak gini. Jadi entropi dari yang kartu remi teratur sama acak-acakan ini tuh lebih besar yang acak-acakan. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengacakan atau kita kita acak itulah si kartu reminya itu, maka kita akan meningkatkan entropi dari si kartu reminya. Mungkin itu ya, itu sederhananya kayak gitu. Jadi, misalnya kalau misalnya kita punya molekul, terus kita pecah molekulnya jadi atom-atomnya gitu. Berarti kita bisa katakan entropinya meningkat gitu. Dan oke, ini definisi-definisi ya. Kemudian ada banyak ya, ada banyak contoh-contoh peningkatan entropi. Misalnya kita kita punya suatu zat warna dalam suatu air kayak gini, tapi lama-kelamaan dia akan jadi full ya, zat warnanya akan naik semua gitu, akan larut semua ya istilahnya ya. Itu berarti kita bisa katakan juga bahwa reaksi itu mengalami peningkatan entropi atau proses ini mengalami peningkatan entropi gitu. Dan masih banyak lagi. Terus juga kalau misalnya kita melakukan perubahan fasa gitu ya, dari padat cair ke gas, kita bisa amati bahwa entropinya juga akan meningkat dari padat ke cair ke gas. Jadi yang paling gede entropinya adalah yang gasnya. Itu. Kenapa? Karena kita lihat nih keacakannya makin gede gitu kan. Kalau saya padat kan dia teratur, bisa dia rapi gitu kan tersusunnya. Kalau saya dia cair ya dia mulai renggang lah, intermolecular force-nya udah mulai hilang kan. Jadi kayak dia mulai dikit-dikit misah-misah gitu. Tapi masih teratur tuh relatif terhadap yang gas. Tapi ketika dia udah jadi fase gas, si molekul ini tuh bisa bergerak bebas. Dia pergerakan molekulnya tidak terbatas dan dia cuma dibatasi oleh wadahnya aja gitu. Jadi entropinya bisa meningkat. Jadi kemungkinan si keacakannya itu akan meningkat gitu. Terus juga kalau misalnya kita melarutkan tadi ya, kita punya suatu garam, kita larutkan dalam air, kan dia akan makin acak kan posisinya. Dia juga akan meningkatkan entropi gitu. Jadi intinya entropi itu adalah suatu derajat ketidakberaturan suatu sistem. Itu. Nah, ini adalah contoh-contoh proses spontan yang terjadi akibat peningkatan entropi. Misalnya tadi yang gue jelasin ya, itu kan tadi prosesnya spontan nih. Dari gas yang awalnya masuk di satu kompartemen, terus habis itu gara-gara ada keran yang terbuka, terus dia pindah ke kompartemen vakum lainnya, maka gasnya akan berpindah. Nah, proses ini tuh adalah proses yang terjadi dengan meningkatkan entropi. Kenapa? Karena kemungkinan si posisi gasnya ini untuk ngacak itu makin banyak gitu. Jadi gasnya itu bisa nggak cuma di wadah kompartemen satu aja, tapi bisa di kompartemen yang kedua ini. Gitu. Terus juga kalau misalnya kita punya amonium nitrat tadi yang delta H-nya positif atau reaksinya endotermik kan, dia juga mengalami pengacakan gitu kalau misalnya dia dilarutin dalam air ya. Awalnya kan molekulnya amonium nitrat nih, Na4NO3 solid kan, dia teratur gitu. Terus kemudian kita larutin dalam air jadi Na4 plus dan NO3 minus, partikelnya jadi 2 gitu. Awalnya partikelnya 1 jadi 2. Nah, itu juga meningkatkan entropi itu. Walaupun delta H-nya positif tapi dia juga meningkatkan entropi. Terus juga dekomposisi di nitrogen pentoksida. Jadi N2O5 kita dekomposisi jadi NO2 sama O2, itu kan dia juga akan meningkatkan jumlah molekulnya kan. Nih, awalnya misalnya kita punya ini kalau saya reaksinya dibuat setimbang ya. Kalau kita punya 2N2O5 menjadi 4NO2 dan 2O2. Kita lihat bahwa meskipun delta-nya positif atau reaksinya membutuhkan energi lain dari eksternal, tapi dia akan meningkatkan entropinya. Makanya kita bisa katakan reaksinya adalah reaksi spontan. Gitu. Oke. Ya. Dah, jadi kespontanan reaksi tadi dipengaruhi oleh 3 ya. Jadi ada kondisinya, bisa temperaturnya, kemudian dari delta H-nya atau energi berapa energi yang dibutuhkan dari lingkungan atau dilepaskan. Terus habis itu yang terakhir adalah entropinya. Jadi berapa derajat ketidakberaturan suatu sistemnya. Jadi 3. Nah, terus kita bahas lebih lanjut ya tentang entropi ini. Entropi ini tuh kan ukuran ketidakberaturan suatu sistem. Nah, sistem itu bisa kita amati dari ukuran ketidakberaturan dan juga beberapa energi bisa kita amati dari ini ya, dari suatu hukum kedua termodinamika yaitu S sama dengan Coulomb. K-nya ini adalah suatu tetapan Boltzmann ya, nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Ini Kelvin ya, temperatur ya. Ini Joule besaran energi, K-nya temperatur ya, Kelvin temperatur, dan W-nya itu adalah jumlah atau cara menata komponen sistem tanpa merubah energinya. Jadi kayak tadi misalnya kayak makin gede volumenya kan kemungkinan dia tertata itu akan beda kan. Jadi kayak
keacakannya gitulah intinya W itu. Tapi dia kita hitung dari jumlah cara menetapkan si komponen sistemnya itu. Jadi kayak jumlah peletakannya itu udah berapa. Terus S-nya ini tuh adalah suatu fungsi keadaan seperti entalpi atau energi internal ya, atau delta U. Jadi delta H atau delta U itu kan juga fungsi keadaan ya, bukan fungsi proses. Jadi hanya bergantung dari keadaan awal sama keadaan akhir aja, bukan bergantung dari path yang kita tempuh gitu. Nah, S ini juga fungsi keadaan. Maka dari itu delta S sistem itu sama dengan S final dikurangi S inisialnya. Jadi S akhir dikurangi S mula-mula. Jadi kita hitungnya biasanya delta aja gitu. Entropi pada keadaan mikro, ya, ini dibaca aja lah ya. Ini arrangementnya makin banyak. Pokoknya kalau makin banyak keacakannya, makin meningkat entropinya. Ini kalau misalnya kita lihat ya, kita punya ini. Yang tadi kita punya diagram yang suatu gas dalam ruang dua kompartemen pindah ke ruang vakum itu kita bisa lihat sebagai misalnya kita punya 4 partikel gas kayak gini, A, B, C, D. Karena kalau dia dibuka, maka kemungkinan peletakannya bisa A masuk sendiri, atau B masuk sendiri, terus atau C masuk sendiri, atau D masuk sendiri, atau 2 yang masuk, atau 3, ini masih 2 kayak gini ya, atau mungkin 3 yang masuk gitu. Jadi, dan ini bisa banyak sekali keteracakannya gitu. Nih, probabilitasnya. Jadi makin meningkat kan entropinya, atau posisi keacakannya makin meningkat. Itu. Udah sih. Nah, ini mungkin penurunannya ya. Jadi, karena entropi itu adalah suatu besaran yang fungsi keadaan ya. Jadi kita bisa amati bahwa tadi ya kita punya nilai deltanya. Nah, terus sebenarnya di seluruh alam ini tuh entropi semesta itu akan meningkat terus. Jadi makanya ini juga mungkin sedikit filosofi ini juga menjelaskan kenapa akan ada kiamat dan itu diprediksikan secara sains karena entropi dari suatu universe itu akan meningkat terus. Jadi emang akan cenderung menjadi ketidakperaturan gitu. Jadi itu mungkin aja terjadi gitu kan. Jadi kita lihat dari hukum kedua termodinamika ini. Jadi kita bisa katakan bahwa delta S universe itu lebih dari 0. Yang mana delta S universe itu adalah delta S sistem ditambah delta S surrounding-nya atau yang suatu sistem ditambah yang lingkungannya. Delta S universe ini akan meningkat secara kontinu dan dia memang harus meningkat selama proses spontan walaupun delta S sistemnya itu menurun. Gitu. Dan ya ini suatu ketetapan ya dari eksperimen dan juga postulat-postulat gitu. Dan udah sih gitu aja sih. Mungkin itu teori aja. Nah, kita bisa mengukur nilai entropi ini satuannya Joule per Kelvin. Mol, jadi K-nya itu temperatur ya, tapi dalam satuan Kelvin. Karena dia fungsi keadaan, kita bisa hitung ya delta S akhir dikurang delta S awal. Jadi kalau misalnya kita mau ngitung suatu delta S suatu reaksi ya bisa aja ngitungnya kayak ngitung entalpi reaksi gitu ya. Jadi delta S reaksinya itu berapa? Sebenarnya sigma N delta N S0 produk dikurangi sigma N S0 reaktannya. N-nya itu jumlah ini ya koefisien stoichiometrik, terus S0-nya ya nilai S-nya produk sama reaktannya gitu. Nah, kalau misalnya delta S ini nilainya positif berarti ini ya keadaannya itu kurang beraturan atau entropinya akan meningkat. Kalau delta S yang negatif itu menunjukkan keadaan yang lebih beraturan atau entropinya itu menurun gitu. Terus entropi ini juga dihubungkan sama jumlah partikel yang ada sama mobilitas yang dimiliki partikelnya. Kalau dia makin mobile kayak misalnya tadi ya dari padat cair ke gas itu kan dia makin mobile kan. Itu dia makin meningkat. Jumlah partikelnya kalau meningkat juga dia akan meningkat entropinya gitu. Tidak peduli dia partikelnya apa ya. Jadi yang berpengaruh cuma jumlahnya. Jadi kayak tidak peduli maksudnya dia tadi nitrogen, hidrogen atau oksigen itu dia masih sama aja lah intinya. Tapi kita lihat adalah jumlah partikelnya gitu. Nah, ini entropi meningkat bila berlangsung proses apa aja. Ini disederhanakan. Ini ada misalnya terbentuk cairan dari padatan itu meningkat. Terbentuk gas dia akan meningkat. Jumlah molekul gasnya bertambah juga meningkat. Temperatur zatnya bertambah itu juga meningkat entropinya. Gitu. Nah, misalnya kita contoh ya, ini contoh ini banyak di soal-soal kayak begini. Kita punya dua reaksi 2NO gas tambah oksigen menjadi 2NO2 gas. Kita lihat ya, di reaktannya molekulnya ada 3, ada 2NO sama ada 1 oksigen. Di produknya molekulnya ada 2. Berarti kan delta N gasnya atau perubahan mol gasnya ini kan gas semua ya. Jadi perubahan mol gasnya sama dengan -1, 2 dikurangi 3 sama dengan -1. Karena perubahan mol gasnya -1, maka delta S-nya itu kurang dari 0 atau nilai delta S-nya itu menurun atau makin teratur gitu. Delta S-nya kurang dari 0. Terus untuk reaksi yang kedua nih, 2SO3 gas menjadi 2SO2 gas tambah O2 gas.
Kita lihat di sini pada reaktannya cuma 2 molekul SO3, di produknya ada 3 molekul 2 molekul SO2 dan 1 molekul oksigen. Berarti delta N gasnya tuh +1. Berarti delta S-nya akan lebih dari 0. Terus yang ketiga, kita punya N2 gas tambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Ini delta N gasnya -2, delta S-nya kurang dari 0. Jadi entropinya menurun, entropinya meningkat, entropinya ini menurun untuk yang reaksi paling pertama. Oke. Nah, kalau misalnya molekul yang makin bebas bergerak tuh juga dia menyebabkan entropinya makin besar. Kalau kalian tahu molekul tuh punya 3 jenis gerakan ya. Ada translasi, jadi dia bergerak ke sumbu X, Y, Z ya. Nih, jadi ke arah tertentu. Ada juga vibrasi, jadi dia vibrasi dalam satu molekul. Ada juga rotasi pada sumbu ya. Jadi kalau misalnya translasi ya dia bergerak entah dia sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z, jadi kayak lurus gitu pergerakannya. Terus kalau ada juga vibrasi, jadi dia itu getar. Jadi vibrasinya tuh nggak cuma asal getar aja, jadi ada banyak vibrasi ya jenisnya. Ada yang ini vibrasi simetrik dari perpanjangan si ikatannya gitu. Jadi kita punya ikatan tuh, kita bayangin ikatan molekul kovalen itu tuh kita bayanginnya seperti per pegas ya. Jadi kayak dia tuh bisa bervibrasi gitu. Dia bisa memanjang, memendek. Memanjang mendeknya bisa simetris, bisa asimetrik. Kalau misalnya yang ini berarti memanjang yang simetrik. Kalau ini itu berarti memanjang dan memendek yang asimetrik. Jadi satunya memanjang, satunya memendek. Terus dia juga bisa scissoring kayak gini. Jadi dia kayak geraknya kayak gini nih. Bayang nggak? Jadi sudutnya yang berubah gitu. Nah, itu dia juga bisa berputarnya di sumbu X atau berputarnya di sumbu inversinya gitu. Makin besar dari kebebasannya, makin besar entropinya. Nah, temperatur tuh akan mempengaruhi vibrasi dari molekul ini nih. Makin gede temperaturnya, maka vibrasi molekulnya makin gede. Gitu. Nih, kalau temperatur terus menurun, gerakannya semakin tertutup. Nah, kalau temperaturnya turun tuh jadi mode gerakannya ini makin sedikit, teman-teman. Kalau temperaturnya makin naik, mode gerakannya makin gede, energi gerakannya makin gede juga. Gitu. Nah, maka dari itulah kita tahu tentang pengetahuan kita tentang temperatur dan juga si mode gerakan molekul, maka muncullah suatu hukum ketiga termodinamika, yaitu ketika entropinya sama dengan 0. Kapan entropi sama dengan 0? Ketika temperatur sama dengan 0. Gitu. Jadi, kita bisa bayangkan suatu kristal sempurna, alias dia suatu padatan yang diam, pada temperatur 0, itu kita bisa katakan entropinya itu 0. Ini meskipun kita belum sampai pada eksperimen yang membuktikan ini, tapi kita udah bisa mempostulasikan dari data, dari grafik nih. Kita bisa lakukan ekstrapolasi nih. Namanya ini ya ekstrapolasi, jadi kayak diperpanjangkan lah grafiknya gitu. Dan pada satu ketika dia temperaturnya itu benar-benar 0 atau 0 absolut, itu kita bisa katakan bahwa entropinya juga sama dengan 0. Itu. Oke, ini dibaca aja. Udah sih tentang delta S ya. Nah, ini kan baca-baca aja, ini bisa dibaca lah ya. Delta S tadi udah pokoknya kan bisa hitung lah. Nah, ini menghitung perubahan entropi, kalau perubahan entropi reaksi ya tadi ya, sama kayak ngitung delta H gitu. Pokoknya yang produk dikurangi yang reaktan. Terus kita juga bisa ngitung delta S-nya itu bahwa satuannya kan joule per mol Kelvin. Kita bisa hitung delta S dari Q reversible per T atau calor reversible per temperaturnya. Nah, karena pada proses yang berlangsung di temperatur dan tekanan konstan, maka perubahan entropi sekelilingnya atau Q reversible-nya itu berupa delta H kan. Delta H itu adalah suatu nilai QP atau kalor yang bergantung pada tekanan tetap delta H kan. Jadi kita bisa hitung juga bahwa delta S surrounding sama dengan minus delta H system per T. Tuh. Terus ya ini N-nya ini constant stoichiometric ya, tadi udah aku jelasin. Nah, ini ada data-datanya ya. Jadi ada data S0. Nih, A2, N2 gitu. Kalau misalnya ada tanda S0 kayak gini berarti keadaannya standar. Temperaturnya 298, tekanan 1 atm, kuantitasnya 1 mol. Gitu. Terus, nah ini bisa soalnya kayak bin-bin aja sih. Hitung perubahan entropi untuk reaksi berikut pada 298 Kelvin. Ya udah, masukin. Hitung. Nih tinggal 2 dikali Al, 2 kali 28,32 ditambah 3 kali H2O. Ini fasanya harus sama ya. Ini gas dan gas juga. Nih H2O gas 188,8 dikali 3 terus dikurangi yang Al2O3 tambah 3H2O. 51 ditambah 3 kali 130,358. Oke. Mungkin entropi sama entalpi bedanya adalah kalau entalpi dia merupakan zat murni, dia kan entalpinya sama dengan 0. Tapi kalau entropi itu meskipun dia zat murni kayak H2 ini,
dia tuh entropinya tuh tidak sama dengan 0, dia punya nilai entropinya. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena kita meninjau nilai entropi itu dari pergerakan molekulnya, dari temperaturnya juga gitu. Ya, ini dihitung aja, bisa lah. Ini aku yakin kalian bisa. Nah, oke, sekarang kita masuk ke ini, ke energi bebas Gibbs. Ini cukup banyak ya, jadi nanti kalian harus baca lagi ya, biar untuk melihat konsepnya. Energi bebas Gibbs ini adalah gabungan dari entalpi dan entropi menjadi suatu kuantitas yang menjelaskan jumlah total sediaan energi untuk yang digunakan untuk suatu reaksi. Nah, energi bebas Gibbs itu menjelaskan spontanitas reaksi, apakah reaksi itu spontan ataukah tidak spontan. Reaksi spontan ini menghasilkan peningkatan entropi semesta, dan reaksi dengan nilai delta H yang besar dan negatif ini cenderung berlangsung spontan. Kemudian spontanitas ini tentunya akan melibatkan entalpi dan juga entropi. Gitu. Gimana cara kita meramalkan spontanitas reaksi? Ya kita lihat nilai delta H dan delta S-nya. Gitu. Nah, ini jadi diturunkan ya nilai, kalian tahu bahwa besaran delta G sama delta H minus delta S itu kita dapatkan dari ini ya, dari delta S universe sama dengan delta S system sama delta S surrounding. Delta S universe itu sama dengan delta S system. Kan delta S surrounding kita udah sepakati tadi ya, dia sama dengan Q reversible per T, dan karena dia surrounding berarti kita tambahkan minus di sini karena kita tinjau dari sistemnya, jadi minus delta system per T. Nanti kita substitusi T-nya jadi min T delta S universe sama dengan min T delta S system ditambah delta H system. Min T delta S universe ini akan kita substitusi, jadi kita dapatkan nilai delta G sama dengan delta H min T delta S. Gitu. Oke, ini pada T dan P kok. T dan P konstan ya. Ini ada syaratnya nih. Pressure-nya harus konstan kok. Pressure-nya berbeda, kita nggak ngitung pakai ini. Oke. Nah, ini pada equilibrium delta sistem per T sama dengan 0 ya. Terus pada masa spontan delta S sistem dikurangi delta sistem per T lebih dari 0. Gimana kita tahu reaksinya spontan? Kita tunjuk dari delta H dan delta S-nya. Nah, delta G ini kalau nilainya itu negatif, reaksinya itu spontan sesuai arah reaksinya. Kalau delta G nilainya 0, reaksinya pada kesetimbangan. Dan kalau delta G-nya positif, berarti reaksinya itu tidak spontan atau diperlukan kerja. Nah, ini kalian bisa ramalkan nih. Kalau delta H-nya positif, tapi minta delta S-nya positif dan delta S-nya ini negatif, berarti reaksinya itu akan tidak spontan pada sebuah temperatur, atau delta G-nya adalah positif pada semua temperatur. Kalau misalnya delta H-nya negatif, delta S-nya positif, berarti dia itu spontan pada semua temperatur. Kalau dua-duanya dari delta dan delta S ini positif, berarti dia akan spontan pada temperatur tinggi dan tidak spontan pada temperatur rendah. Kalau dua-duanya negatif, dia akan tidak spontan pada temperatur tinggi dan akan spontan pada temperatur rendah. Ya ini kan baca aja, ini bisa dilogika lah. Tuh, spesies suruh ngitung sih kayak gini nih. Hitung nilai apa nih? Hitung apa ini ya? Nih berapa temperatur untuk menggeser spontanan reaksinya. Ya berarti kita anggap delta G-nya sama dengan 0, berarti temperaturnya berapa nih minimal? 463,5. Berarti di bawahnya itu reaksinya akan berjalan spontan, di atasnya berjalan tidak spontan. Kita tunjuk dari delta H dan delta S-nya ya. Gitu. Terus nih, kenapa reaksi ini spontan padahal delta S-nya ini berkurang? Kita lihat dulu dari delta G-nya ya. Gitu. Oke, ini aktivitasnya dibaca aja, ini teori sih teman-teman. Ini efisiensi. Nih, efisiensi itu bisa kita ukur dari ini ya. Dari kita lihat nih, work available sama work yang useful ya. Habis itu kita lihat dari heat loss-nya berapa gitu. Efisiensi ini kita ukur sama besaran ini ya, mu. Nih, mu-nya kita bisa lihat nih berapa efisiensinya. Oke, terus ini keadaan standar itu ya gas 1 atm. Kalau saya padatan tuh zat murni, cairan tuh cairan murni, larutannya 1 molar, dan nilai delta GF0 itu delta GF0 tuh pada keadaan standar sama dengan 0 Joule per mol untuk unsur pada keadaan standar. Delta G juga merupakan besaran ini ya, besarannya fungsi keadaan. Jadi kita bisa hitung nilai delta G-nya dari sigma N delta G produk dikurangi sigma M delta G F reaktan. Itu. Udah sih ini. Nah, ini soal contoh-contoh soal aja, kan dibaca aja. Nah, terus kita juga punya besaran ya, ada pengaruh dari konsentrasi dan energi bebasnya.
Jadi kalau misalnya kita punya suatu keadaan tidak pada kondisi standar, kita bisa pakai rumus ini nih, G sama dengan G0 plus RT ln P. Atau delta G sama dengan delta G0 plus RT ln PX per RY. Nah, ini PX per RY sama dengan Q ya. Jadi delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Delta G ini banyak ya, kita bisa hitung. Dari delta H min T delta S. Bisa delta G min RT ln Q, bisa min RT ln K ekuivalen, sama yang pada fungsi dia sebagai fungsi keadaan ya. Sigma N delta G produk dikurangi sigma N delta G reaktan. Gitu. Oke. Ya ini dibaca aja. Nih soal-soalnya bisa kalian kerjain juga. Nah ini. Nih contohnya ya kalau misalnya menghitung termodinamika dan keekivalen. Jadi delta G sama dengan min RT ln K. Kita bisa menghitung nilai K atau keserta kesetimbangan dari reaksi yang udah kita ketahui delta G-nya. Misalnya N2O4 menjadi 2NO2. Delta G-nya diketahui plus 4,8 kJ. Berapa nilai K-nya? Tinggal kita hitung. Nih, delta G sama dengan min RT ln K. Delta G-nya udah tahu. Ini dalam kilojoule. Kalian jangan lupa ubah ke dalam joule dulu ya. Jadi biar sama. Terus R-nya yang kita pakai 8,31 joule per Kelvin. Temperaturnya pakai Kelvin ya. Kalau di sini 298 ya pakai 298. Terus bisa kita hitung nilai K-nya. Jadi K-nya sama dengan 0,14. Nah, kita bisa lihat nih kecenderungannya. Kalau delta G-nya lebih dari 0, K-nya itu kurang dari 1. Maka reaksinya akan berjalan cenderung ke arah reaktan. Tapi kalau delta G-nya kurang dari 0, atau reaksinya spontan, K-nya akan lebih dari 1, dan reaksinya akan berjalan cenderung ke arah produknya. Gitu. Nah, ini udah kita pelajari kemarin ya. Delta G juga ada hubungannya dengan NFE0 ya, sama EMF, electromotive force. Udah sih, itu aja kita udah belajar sih kemarin ini. Oke. Nah, ini rumusnya ya, persamaan Nernst. Delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Ini NFE sama dengan NFE0 plus RT ln Q. Ntar kita substitusi aja. Oke. Ya. Mungkin itu dari aku. Ada pertanyaan, teman-teman?